atas perkataanmu yang memberi pengertian, perkataanmu yang membuat rasa kami aman, perkataanmu yang membuat kami menggembalakan karya-karyamu, orang-orang yang membawa banyak dampak kepadamu. Tuhan, berilah aku hikmat, pengertian, pengetahuan, kebijaksanaan, penguasaan diri pada saat pagi hari ini. Itu suatu suatu hikmat yang daripada Engkau yang Engkau berikan. Kami mengucap syukur dan banyak terima kasih atas kehadirat-Mu, atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu. Kami akan membawa pujian penyembahan kepadamu. Itu suatu menyenangkan hati kami, menyenangkan Bapa yang di dalam surga, yang datang di dalam kehidupan kami satu persatu, menjadi sehat, menjadi kuat, menjadi kemuliaan, kekuatan, kuasa, kemuliaan yang Kau berikan. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat hari-hari yang Kau jadikan, hari-hari yang penuh kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan, tak terukur, tak terlebar, tak terpanjang, kasih sayang-Mu, cinta-Mu yang begitu murah hati, begitu kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan. Bapa, kami satu persatu datang memuji menyembah Engkau. Kami datang untuk menyenangkan hati-Mu. Itu satu kerinduan hati kami, hati-Mu. Engkau bawakan kami, bawa masuk dalam rencana-Mu, karena rencana-Mu indah dan mulia, gagah perkasa dan penuh antusias yang penuh otoritas. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Engkau berkatilah Pak John, Engkau berkatilah Pak Bu Sinta, Engkau berkatilah ketiga anaknya. Itu datang bersujud menyembah Engkau. Itu suatu kebesaran, kemuliaan, kedahsyatan-Mu, kegagah perkasaan-Mu yang kami rindu, yang kami haus lapar akan kebenaran-kebenaran yang Kau sampaikan, yang melalui Kau tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki dengan kasih sayang cinta sejati. Setiap kuasa-kuasa kegelapan Kau sudah hancurkan, Kau sudah patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Fang Fang Lai untuk doa yang sangat indah ya. Terima kasih Pak John. Ya, puji Tuhan. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Mari kita sambut host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo yang akan memimpin ibadah kita pagi ini. Kepada Pak Lukas dipersilakan. Ya, terima kasih Pastor John. Kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Terima kasih Bu Fang Fang yang sudah berdoa untuk ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bu Fang Fang Lai. Ibu Andri Marantika. Semuanya. Ya, Tuhan Yesus berkati ini kita jelas semuanya. Sekali Pak John. Siap. Jelas sekali Pak Lukas. Siap. Terima kasih Bu Fang Fang. Ya. Dan sebelum kita akan memulai ibadah pagi hari ini, saya akan menyampaikan susunan acara ibadah gereja sesi via Zoom online hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 22 waktu Jerman atau Netherlands. Yang pertama host saya sendiri Bapak Lukas Krisnanto, yang kedua worship leader dan bicara Pastor John Sarbunan MA. Yang ketiga doa prophetik oleh Ibu Andri Marantika dari Kediri, yang keempat pengumuman oleh Ibu Yeti Sulistorini, yang kelima doa berkat oleh Pastor John Sarbunan, dan yang keenam selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, sudah acara ibadah pada pagi hari ini, dan kita akan memulai pujian dan penyembahan kita naikkan dengan segenap hati kita. Saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo ya. Oke, baiklah teman-teman semua, mari kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus ya di pagi ini, dan selamat pagi Bu Andri sudah bersama kita ya. Oke, mari terima kasih Bu Andri. Haleluya. Oke, kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan Yesus ya. Dia layak kita sembah, layak kita tinggikan. Yang setia
kekuatanku, Engkau Yesus, Juru Selamat. Yang setia, sumber kekuatan, Engkau Yesus, Juru Selamatku, Setiap musim hidupku, harapanku, Yesus, jawabanku, padamu, Yesus, Yesus Kau segalanya, yang terbaik. sesama dalam hidupku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Engkau yang Juru Selamat, harapanku, jawabanku, segalanya. Tebusku, bebaskanku, sembuhkan. Tuhan dan Raja saya, tebusku, bebaskanku, saya sepi alami sekarang ini. Tebusku, saya sepi alami sekarang ini. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, 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 tetaplah bersamaku, bersamamu. Engkau setia. Kami dipulihkan di dalam-Mu.
kasih Kami terima saat ini. Shalalalabaya, lalabaya, shalalalalalalabaya, karalalalalalalabaya, shalalalalalalabaya, shalalalalalalabaya, shalalalalalalabaya. Kau yang menembus setiap kami. Kau yang maha hidup ini Tuhan. Kami jadi baru, kami jadi sembuh karena Kau. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Katakan ku percaya. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari sembah Yesus Kami alami sekarang ini. saat ini. Bekerjalah di tengah-tengah umat-Mu. Sama kami. Saat ini kami menerima yang terbaik dari Tuhan. Kami mengalami yang terbaik dari Tuhan. Roh-Mu menjamah, Penuhi kami. Roh-Mu menguatkan Haleluya. setiap kami yang lemah, setiap kami yang sakit. Ya Kami Yesus. disembuhkan, kami Haleluya. dimenangkan. Terima kasih. Oh, ku berseru, Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari angkat kedua tanganmu, saudara. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Kami berseru, Yesus, sahabatku. Segala
Mari ambil waktu sejenak saat ini. Nyatakan seruan doamu kepada Tuhan. Dia tidak hanya mendengar, tapi dia Tuhan yang menjawab seruan doamu. Saat tangan kami terangkat, Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong setiap kami. Tuhan mengulurkan tangannya untuk menguatkan hati kami kembali. Kami mau belajar menyerahkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Kami mau belajar menyerahkan semua perkara kami, meletakkan semua beban kami di bawah kaki-Mu. Dengan hati yang percaya, dengan mulut kami mengaku, kami berseru di dalam nama Yesus yang menyelamatkan. Nama Yesus yang menyembuhkan. Nama Yesus yang memulihkan. Hanya Yesus Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Yesus, Kau Tuhanku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Oh, ku berseru, Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ah, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, segala perkaraku ku serahkan
Engkau layak disembah. Kami memuja-Mu. Haleluya. Masih ada Tuhan, masih ada pengharapan saudara. Yes. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Kita masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Kami mau tetap beriman. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Amin, amin, amin. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Kita masih punya Tuhan ya yang hidup dan berkuasa sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih buat hadirat Tuhan pagi ini dan kita akan berdoa dulu ya sebelum firman Tuhan akan disampaikan. Dan Ibu Andri Marantika dari Kota Kediri akan berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan pagi ini. Terima kasih Pak John Yes. untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Mari kita satu dalam doa, Bapak Ibu. Tak putus-putusnya kami datang menghadap kepadamu Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya Yesus. Kami telah melakukan penyembahan di dalam hadirat-Mu. Kami merasakan begitu besar penyertaan-Mu kepada kami. Kami telah disegarkan Tuhan. Kami telah dikuatkan. Engkau telah menolong kami Tuhan. Dari hari ke hari hingga saat ini Bapa. Terima kasih Kami banyak. percaya Engkau tidak akan menggeletakkan kami. Engkau tidak Amin. akan membiarkan kami Tuhan. Engkau akan selalu menggendong kami. Ya Engkau Yesus. akan selalu menuntun kami Tuhan. Kami serahkan seluruh pergumulan hamba ke dalam tangan-Mu Bapa. Ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, makanan rohani-Mu Tuhan. Bapa kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah Pastor John yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai Pastor John sesuai dengan kehendak. Ya Yesus. Berikanlah roh hikmat Tuhan kepada Pastor John supaya firman yang disampaikan kami dapat terima dengan baik Tuhan. Terima kasih berkati kami semua yang pagi hari ini Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk bisa menerima semua kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami.
Kami berserah kepadamu, Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, praise the Lord. Terima kasih Bu Andri Marantika dari Kota Iya. Kediri yang sudah menaikkan doanya ya pagi ini buat kita semua. Ya, selamat bertugas ya. Iya. Dan Terima Tuhan kasih, kasih Pak. kekuatan. Amin ya buat Ibu Amin, Andri. Iya. Haleluya. Oke, selamat datang teman-teman kita yang sudah bergabung juga Ibu Indriani, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Apakah sudah tiba di Kota Bekasi Pak Frans Angki? Selamat pagi Pak John, masih di Tiakur Pak John. Oh, di Tiakor ya Pak Frans Angki ya? Masih dingin ini, jadi terlambat bangun terus. Puji Tuhan, berarti di sana sudah jam ini ya, jam 6 lewat ya? Ini gerakan Roh Kudus ini yang membangunkan ini Pak John. Oke, baik, kita akan nanti setelah firman Tuhan disampaikan ya, tadi sudah didoakan oleh Ibu Andri. Nanti Pak Frans Angki doa ya setelah firman. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat firman Tuhan pagi ini. Oleh anugerah Tuhan, kita sudah tiba di serial yang ke-481 ya. Dalam sorotan tema kita pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam penghiburan Roh Kudus. Oke, amin ya. Bapak Ibu sekalian ya, kita butuh yang namanya penghiburan Roh Kudus. Baik, Bapak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ayat firman Tuhan pagi ini, dan setelah itu firman Tuhan disampaikan akan didoakan oleh Bapak Frans Angki ya. Oke. Dan nanti Ibu Indriani mau kesaksian, kami ingin dengar kesaksian Bu Indriani ya. Oke, kita akan lihat tema kita pagi ini, kemuliaan Allah dalam penghiburan Roh Kudus ya. Pertanyaannya bagi kita sekalian, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam penghiburan Roh Kudus? Jawabannya pasti ada ya. Oke, dan kita lihat dulu nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 26. Dan sahabat kita Bapak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ayat-ayat firman pagi ini buat kita semuanya. Ya, nats Alkitab pagi hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Amin. Jadi peranan Roh Kudus ini dibutuhkan dalam kehidupan orang percaya ya, di dalam kehidupan kita mengiring Yesus sebagai pengikut Kristus. Terkadang kita menghadapi masalah membuat kita susah, sedih, stres, depresi, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan mulai hilang pengharapan. Nah, kita butuh yang namanya Roh Kudus ya. Roh Kudus sebagai apa di sini? Dikatakan tetapi penghibur. Siapa penghibur? Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Roh Kudus diutus oleh siapa? Oleh Bapa dalam namaku. Jadi Roh Kudus yang diutus Bapa itu dalam nama Yesus. Amin, saudaraku ya. Itu roh yang benar-benar datang dari Tuhan. Saudaraku, roh yang diutus Bapa dalam nama Yesus itu Roh Kudus. Itu roh yang kita perlukan ya sebagai penghibur. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi Roh Kudus juga selain menghibur, dia juga adalah pengajar. Tugas orang pengajar, dia akan mengajarkan segala sesuatu, bukan cuma 1, 2, 3, tapi segala sesuatu. Dalam keuangan Roh Kudus ajarkan, dalam hal mengampuni Roh Kudus ajarkan, dalam hal surah berdoa Roh Kudus mengajarkan, dalam saudara mengasihi Tuhan Roh Kudus akan ajarkan terus, dalam saudara memahami akan firman Roh Kudus akan ajarkan segala sesuatu. Amin ya. Termasuk Roh Kudus akan ajarkan segala sesuatu, bagaimana engkau lebih intim lagi dengan Tuhan. Bagaimana engkau lebih lagi mengenal Tuhan. Roh Kudus akan ajarkan itu. Sebab dia adalah pengajar yang agung. Ya, hamba Tuhan, gembala itu hanya sarana saja. Ya, itu hanya alat saja. Tapi yang sesungguhnya itu Roh Kudus yang dapat berbicara melalui hamba Tuhan yaitu gembala yang dipakai untuk menjadi sarana untuk mengajarkan firman Tuhan, tapi sumbernya itu dari Roh Kudus ya. Dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu ya, segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Wow. Dia berfungsi juga sebagai reminder ya. Ingatkan, jangan lupa doa. Pak Frasaki digerakkan Roh Kudus, itu Roh Kudus ingatkan itu ya, semua kita diingatkan. Ya, amin ya. Nah, mungkin hati saudara sedang susah, Roh Kudus ingatkan, jangan susah ya.
Jangan sedih. Amin, Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus ingatkan, ayo doa. Roh Kudus ingatkan, ayo memuji menyembah Tuhan. Supaya kita nih nggak lupa. Terkadang kalau kita sudah disibukkan dengan berbagai macam aktivitas, itu menguras energi kita, menguras waktu kita, menguras perhatian kita, sehingga kita lupa dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, Roh Kudus ingatkan kita, ya, saudaraku, ingatkan kita tentang apa yang Tuhan mau kita lakukan. Lalu dikatakan apa? Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, seringkali firman yang disampaikan itu, saudaraku, itu Roh Kudus akan ingatkan, ya, kamu sudah dengar firman tentang mengampuni, ayo mengampuni. Jadi sehingga kita nih nggak lupa akan firman itu, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan, ya, dalam penghiburan Roh Kudus. Bagi semua kita orang percaya, ya, itu kita butuhkan, saudaraku. Dan ini dapat kita pelajari di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 4 sampai 6, ya. Dan kita akan dapat menemukan ada 3 rahasia menjadi kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam penghiburan Roh Kudus, ya. Apa yang membuat engkau sedih? Apa yang membuat engkau susah? Apa yang membuat engkau gelisah hari ini? Keuangan kah? Masalah ekonomi kah? Masalah keluarga kah? Masalah bisnis pekerjaan kah? Masalah karir kah? Masalah suami kah? Masalah istri kah? Masalah anak kah? Masalah menantu kah? Masalah cucu kah? Kita butuh yang namanya Roh Kudus untuk memberikan kita penghiburan. Katakan amin. Saudara bisa membayangkan kalau orang susah dan tidak ada yang menghibur dia. Itu membuat dia tambah tertekan, membuat dia tambah sedih, membuat dia akhirnya putus asa, dia kehilangan pengharapan. Ya, saudara, di negara Jepang hari-hari ini ada satu sindrom yang sedang melanda Jepang, dan itu saudaraku membuat satu momok bagi masyarakat Jepang. Ya, mereka sedang dihinggapi dengan satu sindrom, yaitu sindrom kesepian, saudaraku. Orang-orang merasa loneless, ya. Mereka merasa kesendirian, tidak ada orang yang menemani, menghibur dia, saudaraku. Dan akibatnya Anda tahu sendiri, dampak dari perasaan-perasaan kesendirian itu, saudaraku. Sehingga akhirnya apa? Mereka akhirnya mengakhiri hidupnya. Mereka mati dengan cara bunuh diri, saudaraku. Itu sedang terjadi di Jepang hari ini, saudaraku. Ya, sehingga banyak rumah-rumah itu yang kosong karena penghuninya sudah tidak ada. Mereka apa? Mati bunuh diri. Karena apa? Mereka merasa susah, mereka merasa sedih, mereka merasa kosong, saudaraku. Sehingga akhirnya hidup mereka berakhir di sana. Nah, kita bersyukur, beruntung sekali. Tuhan itu baik, Tuhan sayang kita, makanya Tuhan izinkan ada ibadah-ibadah seperti ini, saudaraku. Baik pagi, siang maupun malam, sehingga apa? Hati kita nggak kosong, diisi terus dengan Roh Kudus, diisi terus dengan firman, diisi terus dengan kasih anugerah Allah dalam hidup kita, sehingga kita nggak merasa kesendirian. Ya, kita ada punya sahabat-sahabat yang kita juga dalam ibadah doa mujizat, ya. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain, sehingga kita merasa, oh, kita nggak sendiri. Ada yang mempedulikan, ada yang memperhatikan, ada yang mendoakan. Itu dahsyat, ya. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, mari kita lihat ciri-ciri atau kriteria dari orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam penghiburan Roh Kudus. Siapakah dia? Mari kita lihat. Dia adalah orang percaya yang pertama ini. Dia mengerti dulu. Nah, dia mengertinya bagaimana? Dia mengerti bahwa kasih hamba Tuhan kepada jemaatnya itu dia tuliskan dalam suratnya. Kapan? Dia menulis surat ini pada waktu dia dalam menghadapi tantangan. Nah, tantangan yang membuat dia dalam keadaan seperti apa kita lihat, ya. 2 Korintus 2 ayat 4. 2 Korintus 2 ayat 4. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Amin. Amin. Jadi ini perlu mengerti kasihnya hamba Tuhan kepada jemaat itu seperti apa, ya. Saat dia menulis suratnya itu benar-benar, saudaraku, dia dalam perasaan yang satu, dikatakan apa di sini, saudaraku, dalam perasaan hati yang sangat cemas, lalu kemudian sesak, lalu kemudian mencucurkan air mata. Ini artinya apa, saudaraku?
Ini Paulus dalam menghadapi tantangan ya di dalam hidupnya. Nah, tantangan ini Bapak Ibu bisa membuat dia sedih, bisa membuat dia susah, saudaraku. Maka dibutuhkan yang namanya penghiburan Roh Kudus ya. Jadi kita perlu mengerti Bapak Ibu sekalian ya tentang kasih seorang hamba Tuhan pada jemaatnya itu yang dia tulis dalam suratnya meskipun saat dia hadapi tantangan. Maka Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan memang perlu juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan ya, berdoa untuk kami ini. Karena kami ini di garis paling depan, saudara. Jadi waktu setan mau menyerang saudara-saudara sekalian, kami ini yang paling depan, yang kena duluan. Ya, karena itu doakan supaya kami benar-benar aman ya dalam perlindungan Tuhan. Ya, hamba-hamba Tuhan juga perlu didoakan ya. Karena dengan masalah-masalah tantangan yang mereka hadapi baik dari dalam dari luar, itu bisa membuat mereka tuh sedih. Maka itulah sebabnya Tuhan panggil setiap orang percaya untuk mendukung hamba-hamba Tuhan di dalam doanya ya. Ini penting. Oke, mari kita lihat yang kedua setelah dia mengerti tentang kemuliaan Allah dalam penghiburan Roh Kudus, baru yang kedua dia mulai memahami ya. Penting, memahami apa saudaraku? Dia memahami pentingnya Roh Kudus yang menghibur hamba Tuhan. Agar apa saudaraku? Hati jemaat itu tidak sedih. Ya, saudaraku, kalau hamba Tuhan mengalami masalah itu hati jemaatnya sedih, hati jemaat susah, saudaraku. Ya, mari kita akan lihat ya. 2 Korintus 2 ayat yang kelima. 2 Korintus 2 ayat kelima. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Amin. Amin. Ya, ini hamba Tuhan gak baperan. Jadi, setelah kalau ada masalah, ada orang yang menyebabkan ya kesedihan itu, maka Paulus bilang apa? Bukan hatiku yang disedihkannya, ya, melainkan jemaat, hati jemaat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini benar-benar luar biasa ya. Saya mempunyai satu impresi, satu kesan bahwa ini antara Paulus dengan jemaat begitu dekat sekali. Sehingga mereka bisa merasakan apa yang Paulus rasakan sebagai hamba Tuhan. Dan Paulus pun bisa merasakan apa yang mereka rasakan ya. Jadi kalau ada orang yang menyebabkan hamba Tuhan itu sedih, yang justru yang sedih itu adalah jemaatnya. Itu yang Paulus katakan ya. Maka ini kita butuh yang namanya sebuah pemahaman yang benar ya tentang pentingnya Roh Kudus. Roh Kudus yang berfungsi untuk menghibur hamba Tuhan ya, menghibur juga jemaat Tuhan. Supaya apa? Soal hati jemaat itu tidak sedih. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Roh Kudus tidak menghibur kita Bapak Ibu, orang mencari pelarian, cari penghiburan di tempat lain, di tempat-tempat seperti dunia malam ya, di tempat-tempat yang maksiat, Bapak Ibu. Betul, kelihatannya hatinya senang, tapi senang sesaat. Tapi kena masalah, ingat masalah, susah lagi, sedih lagi, stres lagi, depresi lagi ya. Maka kita butuh yang namanya penghiburan Roh Kudus. Kalau gitu pertanyaannya, di mana tempat untuk kita bisa mendapatkan penghiburan Roh Kudus? Di dalam hadirat Tuhan ya. Ketika kau dalam persoalan, dalam masalah, beban berat, kesukaran, kesulitan, tantangan, masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, tadi kita dibawa masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan ya beberapa menit tadi. Puji Tuhan, indah sekali Bapak Ibu ya. Itu adalah cara Tuhan menghibur kita melalui Roh Kudus ya di dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus hadir melawat kita semua. Katakan amin ya. Sehingga hati kita nggak susah, nggak sedih. Karena dalam ibadah itu, selaku selain Roh Kudus hadir, ada firman yang disampaikan untuk menguatkan, menghibur saudara-saudara dan saya. Amin ya. Nah, sekarang yang ketiga, siapakah dia orang percaya yang mengerti? Ya, mengerti apa selaku kemuliaan Allah dalam penghiburan Roh Kudus? Ini dia. Yang ketiga, dia adalah orang yang membuka hatinya. Membuka hatinya untuk apa, saudara? Menerima teguran, ya. Bila dia itu membuat kesedihan bagi orang percaya. Nah, ini penting, saudaraku. Firman Tuhan itu penting ya, kita butuh untuk menegur kalau ada yang salah, ada yang mulai menyimpang, ditegur supaya kita tidak salah, tidak menyimpang ya. Mari kita lihat 2 Korintus 2 ayat yang ke-6. 2 Korintus 2 ayat ke-6. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Amin. Amin ya, bagi orang yang demikian, orang yang maksudnya menyebabkan kesedihan ini ya,
Sudahlah cukup teguran dari sebagian besar ya dari kamu. Saudara, jadi yang ketiga ini kalau kita memahami, setelah mengerti, memahami, baru ketiga kita buka hati untuk apa? Menerima teguran ya. Bapak Ibu, teguran itu adalah cara Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Alkitab berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Orang yang tidak mau mendengar teguran Tuhan, itu membahayakan dirinya. Ya, contoh di Alkitab, itu ada Saul, saudaraku. Saul tidak mendengarkan teguran Tuhan yang disampaikan melalui hamba Tuhan Samuel, sehingga akibatnya apa yang terjadi? Saul mengalami sesuatu yang sangat merugikan dirinya. Ya, kerajaannya diambil, dan akhirnya dia mati juga mengenaskan ya. Saudara, itulah sebabnya kita butuh firman Tuhan sebagai pedang roh yang memotong, memangkas setiap hal-hal yang Tuhan tidak ingin ada dalam hidup kita. Yang Tuhan ingin sesuatu berkenan di hati Tuhan, maka Tuhan bersihkan kita lewat firman Tuhan. Itu penting ya Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat apakah hasilnya dari firman Tuhan yang kita dengar ini, 3 poin ini, saudaraku. Mari kita lihat hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan ya. Itu dia tahu bagaimana, dia tahu betapa besarnya kasih hamba Tuhan kepada semua jemaat Tuhan ya. Mari kita lihat 2 Korintus 2 ayat 4. 2 Korintus 2 ayat 4. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Nah, Amin. itu tujuannya dari apa yang Paulus nyatakan dalam tulisannya melalui suratnya itu ya. Tetapi supaya kamu tahu, taunya bagaimana? Betapa besarnya kasihku. Kasih Paulus sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin rohani kepada kamu. Kamu ini siapa? Kamu ini umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Korintus ini ya. Karena ini kita bacakan suratnya kepada jemaat di Korintus. Amin ya. Jadi betapa besarnya kasih seorang Paulus hamba Tuhan itu ya kepada jemaatnya. Amin. Itu luar biasa. Jadi Roh Kudus sebagai penghibur itu, dia membuat hamba Tuhan itu begitu besar kasihnya kepada jemaatnya ya, sehingga jemaat juga mengasihi hamba Tuhan ya. Oke, mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak apa saku? Dia tidak melebihkan kesedihan di dalam hati jemaatnya. Yang dia ingin adalah supaya hati jemaat itu selalu terhibur, saudara-saudaraku ya. Mari kita lihat 2 Korintus 2 ayat yang kelima. 2 Korintus 2 ayat kelima. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Amin. Ya, hati beberapa orang yang lagi susah ditambah lagi susah. Dia tidak ingin seperti itu ya. Dia tidak mau menambah kesusahan di hati jemaat. Nah, maka itu Paulus menyampaikan firman supaya jemaat ini bisa mengurangi beban mereka ya, kesedihan mereka, saudaraku. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan itu mereka akhirnya semua terhibur hatinya ya. Oke, itu dia. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, yang terakhir, dan nanti Pak Frans Angki berdoa buat kita semua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia sudah cukup apa saudara? Menerima teguran dari awal bagi sebagian besar ini dari jemaat Tuhan ya. Mari kita lihat 2 Korintus 2 ayat yang ke-26. 2 Korintus 2 ayat ke-6. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari awal sebagian besar dari kamu. Amin. Amin ya. Jadi teguran itu dibutuhkan, saudaraku. Supaya apa? Bisa memperbaiki kesalahan, saudaraku. Bisa mendidik orang dalam kebenaran ya, dan bisa memperbaiki kelakuan. Lalu kemudian saudara, menuntun banyak orang untuk bisa lebih mengenal pribadi Tuhan ya. Itu dibutuhkan. Yudas ketika salah, Yesus tegur dia. Petrus ketika salah, Yesus tegur dia ya. Cuma sayangnya Yudas nggak bertobat ya, dan kita tahu sendiri
Yudas mati dengan cara mengenaskan. Cara mengenaskan itu apa? Yudas gantung diri, saudaraku. Nah, Petrus, dia ketika mendengar teguran itu, dia menangis ya. Dia menyadari dan dia mau bertobat, dan Tuhan pakai Petrus luar biasa, saudaraku. Sekali dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Wow, dahsyat itu di hari Pentakosta ya. Dan Petrus benar-benar dia menjadi seorang rasul yang dikenal dengan imannya, saudaraku. Sementara Yakobus dia terkenal dengan apa? Pengharapannya. Sementara Yohanes dikenal dengan kasihnya kepada Tuhan ya. Maka Paulus berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang lebih besar dari semuanya itu, lebih besar dari iman dan pengharapan adalah kasih ya. Kasih akan membawa kita sampai kepada kekekalan ya. Di dalam teguran itu ada kasih Tuhan, saudaraku ya. Terkadang Tuhan izinkan masalah terjadi bukan karena Tuhan tidak sayang kita. Tuhan justru sayang kita, saudara. Supaya kita tidak lupa kepada Tuhan. Ya. Kita ingat kepada Tuhan. Oh, kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Ya. Di saat suami tidak bisa menolong, istri tidak bisa menolong, anak tidak bisa menolong, menantu mertua tidak bisa menolong, teman, sahabat, orang-orang terdekat tidak bisa menolong. Nah, kita butuh pertolongan daripada Tuhan. Kita datang sujud menyembah supaya apa? Hati kita yang susah tidak susah lagi, hati kita yang sedih tidak sedih lagi, hati kita yang cemas tidak cemas lagi. Kita dapat penghiburan, dapat kekuatan, dapat pengharapan dari Tuhan Yesus ya. Tuhan berkati kita semua di pagi ini, dan kepada sahabat kita Bapak Frans Angki Emerin dari kota Bekasi yang ada di Piakor ya. Berdoa buat kita semua di pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak John, Bapak Ibu sekalian, shalom. Shalom. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan setiamu bagi kami Tuhan. Sehingga Bapa bisa memampukan kami semua ya Tuhan, untuk bertugas memberitakan akan firman-Mu, mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, berkati kami semua saat ini ya Bapa. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Penuhi kami, keluarga kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Supaya kami selalu diingatkan oleh-Mu, oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, di dalam menjalani tugas kami sebagai hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa urapi PS John Sarburan lebih. Dalam kehidupannya dia ya Tuhan Yesus, bersama keluarganya dia ya Bapa. Berkati pula semua para pendeta-pendeta yang selalu setiap saat memberitakan akan firman-Mu ya Bapa. Supaya mereka dapat terberkati ya Tuhan Yesus, dapat memberikan firman-Mu yang baik bagi orang-orang yang memerlukannya ya Bapa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Tanamkanlah akan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Hamba berdoa untuk kami pribadi kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bapa berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Di pagi hari ini Tuhan Yesus, hamba berdoa juga untuk orang-orang yang sedang sakit ya Tuhan. Bapa berkati mereka ya Tuhan Yesus di dalam keberadaan mereka ya Bapa. Bangsa Israel, bangsa umat pilihan-Mu ya Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami berdoa untuk mereka. Jadikan mereka Daud yang kedua ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan Yesus. Menangkan mereka ya Bapa di dalam ini ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk orang-orang yang di dalam kesesakan ya Bapa. Di dalam keberadaan mereka Tuhan, yang mengharapkan akan kehadiran-Mu ya Tuhan. Bapa berkati mereka ya Tuhan. Orang terpenjara ya Bapa, kami berdoa bagi mereka. Karena kami ini pun juga sedang dipenjarakan oleh dosa ya Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa-dosa kami yang belum terampuni ya Bapa. Biarlah kasih setiamu menyertai kami dan melindungi kami setiap saat ya Bapa. Napas kehidupan kami ini ya Tuhan Yesus. Di pagi hari ini Bapa, segarkan kami ya Tuhan Yesus. Urapi kami dari kepala hingga telapak kaki kami ya Bapa. Segala organ-organ tubuh kami Tuhan Bapa, sempurnakan semua ya Tuhan Yesus. Peredaran darah kami ya Bapa, sempurnakan semua ya Tuhan Yesus. Untuk jantung, hati jantung, paru-paru kami Tuhan, pankreas kami, ginjal kami, prostat kami ya Tuhan Yesus. Berkati semua ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Para teman-teman persekutuan kami yang sakit pada saat ini, Bapa berkati mereka,
Mereka menginginkan akan kesembuhan ilahi daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Bapa di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan Yesus urapi kami semua Tuhan. Di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, pada saat ini juga hamba berdoa ya Bapa untuk adik kekasih hamba ya Bapa Benyamin dan Ari ya Bapa yang sedang menghadapi banyak tantangan Tuhan Yesus di dalam pergumulan mereka. Menghadapi akan musuh-musuh mereka ya Tuhan Yesus. Bapa, tanamkan kuasa-Mu, bentengi mereka dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya hal-hal yang negatif tidak akan menyerang mereka Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami ya Bapa. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing juga Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa dengan kuasa-Mu, istri-istri kami, suami-suami kami ya Tuhan Yesus. Bapa berkati, yang sakit Bapa sembuhkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Bapa Surgawi, terima kasih ya Bapa. Inilah doa sembah kami ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur dan terima kasih. Berikan kekuatan yang ilahi bagi kami ya Tuhan Yesus. Di dalam menapi akan hidup ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Suaranya Pastor. Oke, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Untuk doa peneguhan firman telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara and Merin dari Kota Bekasi dan ada di Tiongkok ya. Memberkati Pak Frans Angki. Terima kasih Pak John. Pak John minta bahan Pak John. Oke, sip. Nanti saya kirim. Ya. Haleluya. Terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus. Kita pagi hari ini sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita boleh mendapat berkat-Nya melalui firman Tuhan yang baru yang diberikan kepada kami. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya bisa mengerti dan bisa dapat melihat kemuliaan Allah, kita rasakan dalam kehidupan kita kemuliaan Allah, yaitu dengan kita mendapatkan roh penghiburan, yaitu Roh Kudus itu ada bagi kita. Amin Bapak Ibu. Agar supaya Roh Kudus terus mengingatkan kita, menegur, menasihati kita, melalui Roh Kudus pun juga kita dibangkitkan di dalam keimanan kerohanian kita, untuk kita bersama-sama boleh bangkit di dalam hidup kita bersama-sama. Makanya kita patut bersyukur, kita datang beribadah kepada Tuhan. Melalui gereja saya di sini pun kita merasa terberkati, melalui hambanya Pastor John Sarbunan yang begitu setia melayani kita. Melalui ibadah gereja saya di sini, baik ibadah pagi, ibadah siang, ibadah malam, kita sama-sama membangun keimanan rohani kita. Amin. Melalui kuasa itu, agar kita semuanya bangkit ya, amin Bapak Ibu. Memang setiap kita, masing individu kita mengalami yang namanya suatu pergumulan, persoalan, permasalahan, bahkan sakit penyakit, tetapi kita masih selalu ingat, kita masih punya satu sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melalui kuasanya itu Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita terus mendukung di dalam doa pelayanannya hambanya Pastor John Sarbunan. Melalui gereja saya di sini dipakai lebih heran, lebih dahsyat lagi. Kita terus dukung dalam doa agar Pastor John Sarbunan diberikan kekuatan, kesehatan, kesegaran, semangat roh yang menyala-nyala di dalam hidupnya, agar bisa sama-sama kita bertumbuh dalam keimanannya, bahkan diberikan hikmat yang dari surga, yang dari Tuhan Yesus, diberikan kepada hambanya dan diaplikasikan, dibagikan kepada kita semua, juga kepada jemaat-jemaatnya di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Pastor John yang begitu setia memberkati kita melalui firman-firman yang baru, yang selalu baru setiap pagi, setiap hari diberikan kepada kita, agar kita semua bertumbuh di dalam keimanan rohani kami, dan kita tetap terus minta melalui kuasa Roh Kudus itu kita dimampukan, kita disanggupkan. Amin Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Andri Marantika yang tadi sudah berdoa untuk pembukaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Andri. Semangat terus di dalam tugas dan pelayanannya di tempat pekerjaannya. Tuhan Yesus berkati. Dan juga kepada Pak Frans Angki Kuara yang sedang ada di luar kota. Terima kasih buat peneguhan firman Tuhannya.
Tuhan Yesus beserta Pak Frans Angki, dimanapun Pak Frans Angki ditugaskan, melayani, dimanapun menjadi terang berkat. Nama Tuhan Yesus akan dimuliakan. Semangat terus Pak Frans Angki, Tuhan Yesus beserta Pak Frans Angki. Ya. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu doa propetik. Doa propetik yang akan dinaikkan oleh ibu kita yang pakai Tuhan Yesus luar biasa juga, yaitu Ibu Andri Marantika dari Kediri. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Andri. Terima kasih Pak John, Pak Lukas, untuk kesempatan kepada saya untuk menaikkan doa propetik bagi bangsa dan negara dan juga untuk gereja CLCC. Kita sama-sama kita amini, kita katakan I receive. Doa propetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan dan kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa propetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lautan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika dari kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Andri. Iya. Terima kasih Pak John. Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Andri Marantika yang sudah menaikkan doa propetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Semangat terus di dalam pelayanannya, dalam tugasnya di tempat pekerjaannya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Dan kita masuk kita tata ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC. Pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6,
Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan Ema dan tim doa dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, pengecualian hari Sabtu dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan ibadah CLCC pada hari Sabtu di tanggal 31 Agustus tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di rumah Ibu Linda Effendi Jalan Palam Selatan 4 MC68 Pondok Chandra Indah Waru Sidoarjo. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sriawati di nomor 085964277805. Selanjutnya, spesial happy birthday di bulan Agustus tahun 2024, Pastor John Sarbunan dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Di tanggal 23 Agustus tahun 2024, Saudara Nito Rusu, cucunya Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Di tanggal 26 Agustus tahun 2024, Saudari Kasih Anata Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Tanggal 26 Agustus tahun 2024, Bapak Richard Griha Paramita Sitorus, putranya Ibu Ratna Mardina dari Pekanbaru. Di tanggal 27 bulan Agustus, Ibu Erna Suryawati. Tanggal 28 Agustus tahun 2024, anak Alvaro, cucunya Ibu Yeti Sulistorini. Tanggal 30 Agustus tahun 2024, Saudari Cindy Sisilia Rahel Sarbunan, putrinya Pastor John Sarbunan dari Kediri. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sriawati nomor 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari kota Sidoarjo. Ya, Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John. Praise God. Haleluya. Ya, terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus. Di mana pagi hari ini kita sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Ini semuanya karena kasih dan anugerah kebaikan Tuhan atas kita. Amin Bapak Ibu. Kita percaya di dalam kita datang beribadah kepada Tuhan, mencari hadiratnya. Kita pasti yakin percaya. Kita menerima jamahannya, menerima lawatannya melalui Roh Kudus. Dan kita semuanya diberkati. Amin Bapak Ibu. Kita imani selalu, yakin percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada bagi kita dan pertolongan Tuhan masih ada buat kita semuanya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi ya bagi yang melayani Tuhan pada tugas pagi hari ini. Sekali lagi Ibu Andri Marantika, terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus berkati Ibu Andri. Semangat terus di dalam Tuhan Yesus. Juga kepada Ibu Fang Lai. Juga terima kasih Ibu Fang Lai. Tuhan Yesus berkati Ibu Fang Lai. Semangat terus di dalam pelayanannya. Dan juga kepada Pak Frans Angki Kuara. Salam buat keluarga semua yang ada di Bekasi dan yang lain-lainnya, semangat terus bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Pak Sangki dan Ibu Indriani juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga semuanya, sehat selalu, semangat terus di dalam melayani Tuhan. Ibu Indriani, Tuhan Yesus berkati. Juga pada Ibu Meliawati juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Kepada Ibu Sinta juga sebagai pendamping pelayan Tuhan hambanya, Pastor John Sarbunan. Tuhan Yesus berkati. Semangat terus Ibu Sinta di dalam melayani Tuhan bersama hambanya Pastor John Sarbunan, bersama anak-anak James Cindy Johan, dan semuanya diberkati di dalam keluarga besar Pastor John bersama Ibu Sinta. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan dalam doa, bisa
menulis di depan layar chat atau bisa langsung menyampaikan kepada hambanya pada pagi hari ini dan nanti akan didoakan pada hambanya. Dan saya kembalikan pada Pastor John untuk mendoakan berkat buat kita semuanya yang hadir pada pagi hari. Saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Bapak Lukas Krisnanto dari Kota Sidoarjo ya, yang telah memimpin ibadah kita sebagai host di pagi ini, dan kita akan menyelesaikannya. Namun Bapak Ibu semua yang punya pergumulan, ya nanti didoakan satu-satu ya. Ibu Indriani, ada yang mau disampaikan? Ya, shalom. Selamat pagi. Ya, shalom. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus sangat baik. Dan pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang selalu mendoakan keluarga kami dan semuanya. Ya Pak John, kemarin hari Minggu saya ketemu sama mamanya Chris. Saya calon besan itu saya nggak pernah tengok dia sakit. Karena saya jaga cucu, saya nggak bisa keluar. Jadi yang tengok itu Feli sama Chris kalau Sabtu apa Minggu. Feli sempat jaga di rumah sakit karena waktu operasi kedua itu terus di Penang sama papanya. Untung ada anaknya yang perempuan dari Aussie datang sehingga dia jaga malamnya. Felinya belum jadi calon mantu sudah jaga itu. Sudah jaga calon mertua itu. Ya jadi mantu yang terbaik itu. Ya puji Tuhan ya. Kemarin Ricky ke Subang sehingga saya nggak ke gereja Petani, saya ke gereja IS itu yang di dekat Bambu Runcing itu. Saya ketemu sama mamanya Chris di sana. Ya, dia sudah sehat, sudah ke gereja karena dulu itu sempat nggak ke gereja Pak John karena dia nggak bisa pakai BH karena itunya masih sakit dan masih ada selang ya, puji Tuhan ya, sudah sembuh. Saya selalu berdoa sehingga nanti saya mantu Heli Desember itu semua sudah sehat. Memang itu setiap keluarga ada masalah demi masalah, tapi Tuhan itu selalu turut campur tangan atas keluarga kita ya, dan doa-doa kita selalu dijawab Tuhan. Terima kasih semuanya, dan pertama-tama kami mengucapkan kepada Pak John, terima kasih yang selalu mendoakan keluarga kami, dan kami percaya ya lewat doa-doa ada berkat dan ada mujizat. Kalau kita ikut Tuhan itu kata Pak John, melok Gusti ora rugi. Ya itu loh. Ya kalau kita ikut Tuhan itu tidak rugi, tidak ada ruginya. Saya ikut Tuhan itu saya nggak lepas dari Tuhan ya. Saya selalu gunakan waktu-waktu saya untuk mencari Tuhan. Dari dulu Pak John saya waktu Katolik itu, dulu saya pelayanan, saya ikut doa rosario, saya mimpin puter-puter, saya cari jiwa ya. Waktu saya sebelum nikah sama Pak Gianto. Tapi saya nikah Pak Gianto orang GPPS sehingga saya jadi orang Kristen ya. Saya jadi orang Kristen itu dulu belajar Pak John. Ya, karena Tuhan itu selalu jawab doa-doa saya dan saya nggak lepas dari doa. Ya, saya ikut Pak John ini sudah 4 tahun ya Pak John. Saya kenal Pak John udah 6 tahun. Mak Tuban meninggal itu sudah 4 tahun Pak John. Ya sebelum pandemi. Ya berarti sudah jalan 8 tahun ya Pak John. Iya. Karena Pak John kenal saya itu melalui mertua saya ya, dari tetangga Pak John ya. Ya saya tidak sia-sia kalau ikut Tuhan ya. Pak John memang hambanya yang luar biasa ya, yang setia. Kita dukung doa terus buat Pak John dan keluarga semua sehat, diberkati Tuhan. Terima kasih Pak John waktu yang diberikan kepada kami. Ya, shalom semuanya. Oke, terima kasih Bu Indriani untuk kesaksian yang indah sekali. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini ya sebelum kita berdoa ya. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Begitu di tempat yang maha tinggi, Kau Raja, Kau Raja.
dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, Datanglah kerajaan, oh jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari sepakat di tempat ini, hanya Dia yang layak dipuji. Kau Raja diangkat dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Lebih dahsyat lagi. Kau Raja bukan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, Let's go. jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. katakan hidupku, keluargaku, seluruh bumi, oh, seluruh bumi penuh kemuliaan. Pekerjaanku, gerejaku, pelayananku, nyatakan seluruh bumi penuh kemuliaan. Shout to the Lord. Somebody get your praise on in this place. Berikan tepuk tangan sama-sama yang terbaik bagi Raja kita. Haleluya, haleluya. Amin. Seluruh Amin. bumi penuh kemuliaan Tuhan. Di tempat Haleluya. kau berada, penuh kemuliaan Tuhan. Keuanganmu, penuh kemuliaan Tuhan. Bisnis, karir, pekerjaanmu, penuh kemuliaan Tuhan. Semua planning, rencana ke depan, penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus, keluargamu, penuh kemuliaan Tuhan. Anak, mantu, cucu, keturunanmu, penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, semua doa-doa yang kau naikkan, engkau panjatkan, penuh kemuliaan Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja pagi hari ini untuk Pak Frans Angki yang ada di Tiakor, untuk juga Tuhan mempersiapkan adiknya, yaitu kami doakan Pak Benjamin Thomas, Tuhan, atas tuntunan Tuhan, perlindungan, pertolongan Tuhan, dia bisa menempati posisi sebagai bupati, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi, di bumi seperti di sorga. Oh Tuhan, di MBD seperti di sorga. Tuhan, Engkau yang melancarkan, Engkau yang memudahkan semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati Pak Frans Angki sepanjang dia ada di sana, dan Tuhan juga akan menolong dia hingga dia akan kembali ke Bekasi bertemu dengan istri, anak-anaknya, cucunya. Kami percaya pertolongan, perlindungan Tuhan atas mereka. Terima kasih, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur bagi Pak Frans Angki dan pakai dia menjadi saksi Tuhan. Dalam nama Yesus, untuk Ibu Indriani, oh Tuhan, untuk Ibu Fang-Fang lain, untuk semua yang hadir, untuk Pak Lukas, Ibu Andri Marantika, yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Tuhan memberkati semua yang sudah hadir. Percaya akan ada terobosan-terobosan di dalam keuangan, di dalam ekonomi, di dalam bisnis, karir, pekerjaan, di dalam kehidupan, di dalam kesehatan, di dalam setiap doa-doa yang kau naikkan, diadakan keajaiban, diadakan juga, oh Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus. Bahkan akan terjadi percepatan waktu yang begitu cepat, membuat semua doa-doamu menjadi sebuah harapan dan impian menjadi kenyataan dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapak, percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan hari ini. Percaya setiap anak-anak, orang percaya semua yang didoakan pagi ini, anak mantu cucu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang generasi yang hidup dalam kebenaran, dan semuanya diselamatkan oleh karena kemuliaan Tuhan sudah datang. Terima kasih Tuhan, berkati kebaktian nanti siang, ibadah doa mujizat dan kebaktian nanti malam, Tuhan berkati sertai dalam nama Yesus. Percaya kuasa Tuhan dicurahkan buat kita semua yang hadir pagi ini. Mari teman-teman semua, angkat kedua tanganmu, turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita semua, dan percaya apapun yang kau akan Tuhan sudah dengar di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat pagi. Sama-sama Ya, Pak Lukas. terima kasih Pak John. Ya, Pak Andri, Bu Indriani, Ya, Pak Fransanti, semuanya ya. Amin. Berkati. Selamat beraktivitas ya. Oke, Bu Andri, terberkati. Oke, semuanya. Ya. Sayonara, God bless you all. Bye-bye, Pak Frans. Salam buat Pak Benjamin ya. Benjamin Thomas ya. Oke, Tuhan berkati. Doa kami menyertai. Ya, shalom. Selamat pagi semuanya. Amin. Ya, shalom. Ya.